Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa yu'azzimu sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji mari kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, di mana senantiasa kita semua masih bisa hidup di muka bumi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'itnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Nah, pada video kali ini aku mau coba sedikit sharing ilmu yang aku miliki berkenaan mengenai manusia di dalam Al-Quran, atau bagaimana sih konsep manusia di dalam Al-Quran. Kita selaku umat Islam yang menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ajaran atau pedoman, penuntun, bahkan penyelamat hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ada banyak istilah-istilah atau kata-kata yang mendasar yang pada umumnya menjelaskan tentang manusia di dalam Al-Quran, seperti kata insan dengan segala modelnya seperti ins, al-unnas, unnas atau insan, lalu ada kata al-bashar, serta ada kata Bani Adam atau zuriat Adam. Nah, di sini aku mau coba jelasin terkait hal tersebut. Yang pertama ada al-bashar. Kata al-bashar sendiri dinyatakan di dalam Al-Quran itu sebanyak 36 kali dan terdapat di dalam 26 surat yang ada di Al-Quran. Secara lugawi atau secara bahasa, al-bashar berarti fisik manusia. Dan secara etimologi, al-bashar bermakna sesuatu yang nampak dengan baik dan indah. Dari kata yang sama lahir kata basyaro yang berarti kulit, di mana kulit manusia dinamakan basyaro. Kenapa demikian? Karena kulit manusia sendiri itu nampak dan terlihat oleh mata secara langsung. Beda halnya dengan makhluk atau hewan, di mana hewan sendiri kulitnya itu ditutupi oleh bulu-bulu atau sisik, kurang lebih seperti itu. Sehingga makna kata al-bashar sendiri adalah sisi fisik manusia, di mana yang secara biologis seluruh umat manusia adalah sama. Manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan, juga keterbatasan, seperti makan, mereka butuh makan, butuh minum, butuh seks, rasa aman, rasa kasih sayang, dan lain sebagainya. Al-Bashar juga ditunjukkan Allah kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali eksistensi dari para nabi dan rasul. Hanya saja mereka, para nabi dan rasul, diberikan keistimewaan oleh Allah SWT yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, yaitu wahyu. Namun pada dasarnya mereka juga merupakan makhluk sama seperti kita, yaitu manusia biasa, di mana mereka juga butuh makan, butuh minum, rasa aman, seks, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada kata al-insan. Kata insan sendiri di dalam Al-Quran menunjuk atau merujuk kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raga, di mana al-insan sendiri merupakan salah satu sifat yang merupakan fitrah dari manusia itu sendiri, di mana manusia mampu untuk bertindak, berperilaku, memiliki sudut pandang secara holistik atau secara menyeluruh. Dalam artian, manusia mampu mengontrol dirinya sendiri untuk berperilaku dan lain sebagainya. Totalitas manusia di sini di mana manusia memiliki jiwa dan raga atau jasmani dan rohani
di mana kedua aspek tersebut dengan berbagai potensi yang dimiliki manusia, baik itu kekurangan ataupun kelebihannya, mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik, yang khas, di mana setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki kekhasannya masing-masing, sehingga membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Baik dilihat dari aspek kognitifnya atau kecerdasannya, atau secara fisik dan psikis atau mental yang ada pada diri manusia tersebut. Sehingga manusia sendiri mampu menyandang predikat khalifah atau pemimpin di muka bumi. Nah, sedangkan secara fisik dan psikis telah membantu manusia untuk mengekspresikan dimensi al-insan itu sendiri, yaitu manusia sebagai makhluk yang berbudaya, yang mampu berbicara, bersikap, lalu mengetahui apa sih yang baik dan apa sih yang buruk, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Yang ketiga ada kata al-nas. Kata al-nas merujuk pada eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan juga makhluk sosial secara keseluruhan tanpa melihat statusnya, lalu keimanannya, atau kafirannya. Kata al-nas di dalam Al-Quran untuk menyatakan tentang adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan atau aktivitas untuk mengembangkan kehidupannya. Yang pada dasarnya, manusia itu sendiri memiliki kecenderungan individual yang ingin menyendiri, baik itu untuk muhasabah diri atau untuk melakukan aktualisasi dirinya sendiri antara dia dengan Tuhannya. Namun, secara naluriah, manusia memiliki naluri sosial. Maka tak heran kita sering mendengar gitu ya, kata manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka butuh interaksi antara yang satu dengan yang lainnya, baik untuk bersosialisasi ataupun untuk menunjang kehidupannya di muka bumi ini. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa hidup bersama dan saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan hidupnya. Contoh kecilnya saja sebuah keluarga, di mana di dalam keluarga itu sendiri kan pasti ada ayah, ibu, kakek, nenek, atau anak. Hal ini menandakan bahwa memang manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Yang keempat itu ada kata Bani Adam, di mana kata Bani Adam menunjukkan bahwasanya manusia terlahir pada dasarnya merupakan keturunan dari Nabi Adam. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya Nabi Adam merupakan orang pertama atau manusia pertama yang Allah ciptakan. Dan secara otomatis kita merupakan keluarga alam atau keluarga keturunan dari Nabi Adam. Selain istilah-istilah tadi, seperti ada kata al-bashar, lalu al-nas, al-insan, dan Bani Adam, di Al-Quran juga ada istilah tentang kata nafs. Nah, nafs sendiri terdapat beberapa makna di dalam Al-Quran. Nafs merupakan prinsip hidup, kesadaran, dan individualitas dari manusia. Dan dalam Al-Quran sendiri menjelaskan 3 keadaan nafs. Yang pertama ada al-nafs al-amarah bi-al-su atau nafs yang menyeru kepada keburukan. Lalu yang kedua ada al-nafs al-lawamah atau nafs yang berubah-ubah atau yang mengoreksi. Sebenarnya ini tuh baik atau enggak sih? Ini tuh buruk atau enggak sih? Kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga ada al-nafs al-mutmainah atau nafs yang tenang. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan pada video kali ini bahwasanya manusia menurut Al-Quran adalah makhluk biologis, psikologis, dan rohania.
Mungkin video kali ini aku cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.